selamat datang di podcast kami yaitu diskusi novel. Nah, di sini kami akan membahas topik menarik tentang novel Laut Bercerita karya Leila S. Chidori. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Jais Elisa Atalo dan rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kenedo, ini biasa disapa Kandi. Oke, di sini kami berdua akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik dan pastinya penting untuk kita semua. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada saudari saya Kandi untuk bercerita kepada kita mengenai sinopsis dari novel Laut Bercerita yang telah ia baca. Silahkan saudari Kandi untuk berbagi kepada kami semua mengenai sinopsis Laut Bercerita yang telah Anda baca. Oke, terima kasih Elisa atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sinopsis singkat ya tentang novel Laut Bercerita karya Leila S. Chidori. Mungkin ini sebatas sinopsis singkat ya menurut pemahaman saya yang sudah saya baca. Oke, novel ini menceritakan tentang perjuangan para aktivis mahasiswa di era Orde Baru melawan pemerintah yang otoriter. Tokoh utama Biru Laut Wibisoni adalah mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada yang bergabung dengan kelompok aktivis bawah tanah yang bernama Winatra dan Wirasena. Mereka melakukan berbagai aksi protes dan perlawanan terhadap pemerintah. Akhirnya Biru Laut ini diculik dan disiksa oleh aparat pemerintah karena aktivitasnya sebagai aktivis. Adiknya Asmara Jati akhirnya mulai berusaha mencari kebenaran dengan bergabung pada tim orang hilang dan juga untuk membantu keluarga korban penghilangan paksa. Novel ini juga menggambarkan untuk melawan ketidakadilan dan menjaga ingatan kolektif tentang masa-masa kelam dalam sejarah agar tidak terulang. Mungkin itu saja novel sinopsis singkat yang bisa saya bagikan kepada saudara Elisa. Oke, baik. Wah, teman-teman, sangat menarik sekali ya sinopsis dari Laut Bercerita ini. Di sini mungkin teman-teman semua berpikir bahwa dari judulnya yaitu Laut Bercerita menceritakan tentang kondisi alam atau hal-hal yang berhubungan dengan alam. Namun ternyata tidak ya, di luar ekspektasi kita semua. Tapi ternyata di sini bercerita tentang perjuangan, adapun persaudaraan untuk melawan para pemerintah. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lebih mendalam untuk kami yang mungkin belum sempat membaca novel Laut Bercerita. Apa saja hal-hal yang mendasari saudari Kandi untuk memilih dan membaca novel Laut Bercerita? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja. Oke, hal yang paling mendasar ya. Kalau yang membuat saya untuk membaca novel tersebut, karena yang seperti kita tahu bahwa Leila S. Chidori adalah salah satu sastrawan Indonesia, di mana dia adalah penulis karya-karya sastra. Satunya dalam karya sastra itu novel Laut Bercerita ini, di mana novel ini sangat populer. Di situ saya mempunyai keinginan yang kuat untuk membaca novel ini. Oke, baik. Nah, apa saja kesan pertama saudari saat membaca novel tersebut? Kesan saya itu seperti yang tadi saudara sudah menanggapi sinopsis singkat yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pertamanya tuh saya lihat dari judulnya itu tentang Laut Bercerita. Saya berpikir di dalam novel tersebut menceritakan tentang bagaimana keadaan alam atau kondisi laut, tapi ternyata dibaca secara mendalam, novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang mahasiswa untuk melawan ketidakadilan di zaman Orde Baru. Wah, berarti novel ini sangat membuat kita sebagai pembaca mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Berarti saya dan saudari saya Kandi ini mempunyai sudut pandang yang sama, yaitu dari judul kami berpikir bahwa novel ini berceritakan tentang keadaan alam ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan laut. Namun ternyata berbanding terbalik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari saya. Saya sangat penasaran dengan tokoh apa saja yang disukai oleh saudari ini dalam novel tersebut dan mengapa saudari mengagumi tokoh-tokoh tersebut. Tokoh yang paling saya sukai dalam novel ini adalah tokoh utama Biru Laut Wibisoni.
karena tokoh ini menunjukkan perjuangan dan emosi yang kuat dalam menghadapi keadaan yang sangat sulit. Oh, oke, baik. Berarti tokoh utama ini sangat-sangat luar biasa ya, teman-teman. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk mungkin saudari bisa memberikan motivasi kepada kita semua dan orang-orang yang akan menonton podcast kita ini mengenai manfaat dalam membaca karya sastra. Oke, motivasi saya untuk teman Elisa dan untuk teman-teman di luar sana yang menonton podcast kami pada hari ini, motivasi saya itu teruslah belajar dan membaca, karena dengan membaca kita dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Oke, baik. Mungkin itu saja motivasi yang ingin Anda sampaikan ya. Baik, kalau dari saya untuk teman-teman semua, apalagi terlebih khusus mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita adalah anak-anak bahasa di mana kita harus menambah kosakata, diksi agar kita dapat membuat sebuah novel, novelet, puisi atau cerpen ya, betul, dan drama-drama yang mungkin dipentaskan. Siapa tahu ya saudari kita dapat menjadi penulis seperti Bapak Adi Mese kemarin ya, dalam dialog interaktif dalam kegiatan pekan kreativitas kemarin ya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja teman-teman podcast kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau nama orang-orang yang kami sebutkan dalam hal ini, kami meminta maaf dan sekaligus meminta izin kepada semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua meskipun ada kekurangan dalam diri kami. Sekian dari kami, terima kasih. Dan kami juga meminta kepada teman-teman semua yang menonton podcast ini untuk memberikan komentar. Kami di sini juga adalah mahasiswa semester 3 yang baru belajar. Kami membuat podcast ini untuk memenuhi UTS kami dengan mata kuliah kajian dan apresiasi sastra. Namun di sini kami meminta teman-teman untuk memberikan komentar positif kepada kami sebagai mahasiswa. Kami sangat-sangat membutuhkan kritik dari teman-teman untuk kami lebih belajar lebih banyak lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sekian podcast dari kami. Terima kasih. Dadah.